Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Ana ingin bertanya, ana merindukan ibu ana rahimahallah dan kadang ana sampai nangis. Apakah perbuatan ana itu salah dan bagaimana adab-adab yang benar? Jika kita merindukan orang yang telah meninggal, apakah ada lagi tambahan selain dari bersedekah atas namanya? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wa anta jazakallahu khairan wa fikum barakallah. Sebelumnya kami memohon kepada Allah Jalla wa Ala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa ibu beliau, ibu antum, merahmatinya dan memasukkan beliau ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana juga kami mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada antum dan memberikan pahala yang indah atas kesabaran tersebut, ya, dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan apa yang ditanyakan, antum merindukan ibu antum sampai menangis, apakah ini salah? Maka jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak salah selama hanya tangisan biasa, bukan tangisan atau ratapan yang menunjukkan ketidakridhaan terhadap cobaan yang Allah berikan kepada antum. Jadi kalau hanya berupa tetesan air mata yang menunjukkan kerinduan, kasih sayang seorang anak, kerinduan, kesedihan seorang anak yang berpisah dengan orang yang dia cintai, apalagi ibu yang kita cintai, maka ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sebab Rasulullah sendiri juga pernah meneteskan air mata ketika orang yang beliau cintai ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu putra beliau Ibrahim. Ketika putra beliau Ibrahim meninggal, maka beliau meneteskan air mata. Kemudian ada sahabat, kalau saya tidak salah namanya Tolha atau Abdurrahman bin Auf, saya tidak ingat siapa nama sahabat itu, yang kemudian berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kamu menangis kok?" Ya, bahasanya seperti kok seorang Rasul menangis, ya. Jadi intinya seperti itu. Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kok kamu menangis?" Maka Nabi mengatakan, "Innaha rahmah." Sesungguhnya tangisan ini adalah bentuk rahmat, bentuk kasih sayang seorang bapak kepada anak. Tanda sayangnya seorang bapak kepada anak sampai akhirnya melahirkan tetesan air mata. Maka itu boleh saja. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi mengatakan, "Innal aina tadma' wal qalba tahzan wa ma yaqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun." Itu yang Nabi ucapkan saat itu. Sesungguhnya mata itu menangis. Innal aina tadma', sesungguhnya mata itu menangis. Wal qalba yahzan, dan hati itu bersedih. Sesungguhnya tidak ada yang kami ucapkan ketika mendapatkan musibah kecuali ucapan-ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang tidak mengandung ya protes, tidak mengandung kritikan, tidak mengandung celaan terhadap ketentuan Allah, tapi ucapan-ucapan yang mengundang dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya wahai Ibrahim, ya, kami sedih berpisah denganmu. Jadi kesedihan itulah yang kemudian melahirkan tetesan air mata. Maka seperti ini boleh, dan itu yang pernah Nabi juga pernah terjadi juga pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak masalah.
Kemudian bagaimana adab-adab yang dilakukan terkait dengan orang yang meninggal? Yang paling penting adalah mendoakan beliau. Itu yang paling penting. Mendoakan beliau ampunan, rahmat, ya seperti yang disebutkan Al-Quran, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu yang paling penting untuk antum lakukan, sebab disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, ada orang tua dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, kemudian dinaikkan derajatnya oleh Allah di syurga. Dia pun heran, dia bertanya, ya Allah, anna li hadza, dari mana saya bisa mendapatkan derajat yang seperti ini? Heran dia, disebabkan karena amalnya mungkin tidak begitu banyak, tapi kok bisa mendapatkan derajat surga yang tinggi. Anna li hadza, dari mana saya bisa mendapatkan ini? Maka dia pun berkata, bistighfari waladikalak, ini disebabkan karena istighfarnya anakmu kepadamu, untukmu. Artinya ini disebabkan karena doa anakmu yang senantiasa memintakan ampunan untukmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang paling penting untuk kita lakukan terhadap orang yang telah meninggal. Bagaimana kita sering atau rajin berdoa, mendoakan ampunan untuknya dan rahmat, serta dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu a'lam bishawab.